Saya akan lanjutkan yang keenam. Pada babak final sebuah turnamen, tim pemenang adalah tim pertama kali memenangkan 2 pertandingan berurutan. Ingat, yang menang adalah 2 pertandingan yang berurutan. Atau tim yang pertama kali memenangkan 4 pertandingan, gak berurutan, pokoknya 4 pertandingan. Banyak cara turnamen yang terjadi adalah yang saya misalkan. Jadi banyaknya pertandingan yang saya di sini ada tim A, ada tim B, menang atau kalah. Misalnya di sini banyak pertandingannya 2 kali, pasti 2 kali kan, karena yang paling sedikit dia 2 pertandingan, otomatis di sini 2 kali dulu pertandingannya. Tim A ternyata dia menang 2 kali, dia berurutan. Tim B dia kalah. Semenjak 3 pertandingannya banyak 3. Tim A dia kalah lalu menang-menang, tim B dia menang kalah-kalah. 4 kali pertandingan dia MKMM, jadi tetap menang nih KMKK, dan seterusnya wis ya. Jadi maksimal pertandingan yang dapat terjadi adalah 7 kali. Kenapa? Karena kombinasinya ini yang kita lihat. Yang kita lihat di sini, yang kita sebanyak mana kita mencari banyaknya pertandingan itu. Baik, saya lanjutkan. Sorry terpotong-potong karena anak saya juga masih belum sehat. Jadi yang tadi, maka dia memaksimalkan terjadi hanya 7 kali, masing-masing menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu tim A dan tim B. Nah, tabel di atas ini mempresentasikan kemenangan tim A. Makanya yang di sini ini yang diurutkan itu sesuai dengan persyaratan yang ini. Jadi 2 pertandingan secara berurutan sama pertama sekali memenangkan 4 pertandingan. Jadi ini menang karena dia berurutan. Ini menang karena ini berurutan. Ini menang karena berurutan. Ini menang berurutan, tetapi dia juga 4 kali pertandingan menang juga. Ini menang berurutan, ini juga 4 kali pertandingan. Sehingga yang saya presentasikan, yang saya misalkan itu adalah tim A yang menang. Sehingga di sini ada 6 dikali 12, 6 dikali 2, sehingga ada 12 cara agar turnamen ini demikian, turnamen yang persyaratan yang seperti ini dapat terjadi. Kenapa 6? Karena 6 di situ adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini banyaknya pertandingan. Dan kenapa 2? Karena saya menggunakan sampelnya tim A dan tim B. Gak mungkin hanya menggunakan satu tim saja, karena gak ada perbandingan. Maka ada 12 cara untuk menjadikan pertandingan seperti persyaratan yang di atas tadi. Terus yang ketujuh, pada sebuah lemari terdapat 25 helai baju yang terdiri atas 4 ukuran, yaitu 5 helai baju berukuran S, 4 helai baju berukuran M, 9 helai berukuran L, 7 helai berukuran XL. Yang ditanyakan adalah, tentukan jumlah baju paling sedikit yang dapat diambil agar selalu diperoleh 7 helai baju yang berukuran sama. Nah, karena di sini yang diminta adalah 7, maka kuantitas baju yang ada di bawah 7 itu memungkinkan 4. Dia kan lebih sedikit dari 7, 5, lebih sedikit dari baju lebih dari sedikit dari 7. 4 ukuran, 5 sama 4, berarti ukuran S sama ukuran M, dia lebih sedikit dari yang diminta, karena yang diminta adalah 7. Sehingga ada berapa tadi? Ada 4 macam, maka kita ambil 6 helai masing-masing ukuran bajunya.
yang diambil adalah 5, 4, 6, 6. Di sini kenapa 6 kok bukan 7? Bisa diambil dari sini, 5 sama 4. Yang di sini kenapa? Ya, yang di sini tunggu. Yang di sini adalah 6, tujuannya adalah bisa mengambilnya dari 5 sama 4. Jadi jumlahnya adalah 5, 4, 6, 6. Maka ada 21 helai. Nah, yang di situ kemana kok di sini 6? Karena di sini ambil satu helai baju lagi, yaitu antara L atau XL. Kan tidak mungkin kita mengambilnya semua 7 karena ada kemungkinan kita yang diambil adalah L atau XL, sehingga ambil satu baju lagi yang berukuran L atau XL. Kenapa kok bukan S atau M? Karena S atau M jumlahnya lebih sedikit yang diminta. Yang diminta adalah 7. Jumlah yang S sama M hanya 5 dan 4. Sehingga maka ditambahkanlah tadi 21 ditambah 1 helai, maka ada 22 helai baju. Oke, next ya. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8 adalah pada sebuah pesta pernikahan terdapat 6 orang, termasuk pengantin yang hendak berfoto. Banyak cara menata pose foto dalam satu baris dari ke-6 orang tersebut, sedemikian sehingga pengantin berdiri tidak saling berdekatan atau bersampingan adalah. Jadi di sini yang kita lihat adalah yang pertama, banyaknya cara menata foto tanpa memperhatikan persyaratan ini dulu. Caranya adalah 6 faktorial, ya kan? Yaitu 720 cara. Tetapi jika kita memperhatikan persyaratan, banyak cara menata pose foto 6 orang sehingga pengantin berdiri saling berdekatan. Tidak saling berdekatan ini ya harusnya. Dapat diibaratkan menjadi yang sekarang kontradiksi dulu. Yang ini berdekatan dulu. Karena saya memisalkan pengantin itu adalah O, sehingga OO ini kita berdekatan. Maka yang OO saya misalkan dengan X. Jadi saya jadikan satu perhitungannya sehingga dia menjadi X ABCD. Maka susunannya karena di sini adalah OO bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Itu adalah 2 faktorial sehingga ada 2 cara. Sedangkan untuk X ABCD-nya maka penyusunannya ada 5 faktorial, ya kan? Maka totalnya adalah 2 faktorial dikali 5 faktorial. Menjadi 240 cara. Ini kalau berdampingan. Sedangkan yang diminta adalah tidak berdampingan. Maka 720 dikurangi 240. Itu ya. Yang ke-9, berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 5 orang yang dipilih dari 7 orang pria dan 5 orang wanita jika di dalam panitia tersebut paling sedikit beranggotakan 2 wanita. Jadi harus ada persyaratannya, 2 wanita yang dilihat. Jumlah wanita di dalam panitia kan bisa 2, bisa 3, bisa 4 atau 5. Yang penting minimal 2. Maka pilih 2 orang dari 5 wanita sehingga dia adalah kombinasi 5-2. Kenapa kok kombinasi? Kan urutannya enggak diperhitungkan. Boleh wanita A atau B, boleh B atau A, boleh A atau C. Maka kita menggunakan kombinasi. Sisanya pilih 3 orang dari 7 pria. Maka dia 7 kombinasi 7 dengan 3. Yang kedua, kita kalau menggunakan 3, pilih 3 orang dari 5 wanita, maka 3 cara. Sisanya dari 2 pria, 7, 1 ya. Dan seterusnya sehingga ditotalkanlah caranya. Begitu ya. Untuk yang ke-10, 6 komite akan dibentuk dari 14 orang. Bila 2 komite dari 6 komite ini terdiri atas 3 orang dan sisanya terdiri masing-masing 2 orang, maka banyaknya komite yang dibentuk adalah 6 komite ini dibentuk dari 14 orang nih. 2 komitenya ini dari 6 komite ini ada 3 orang. Sisanya dia 2 orang. Nah, maka
Kasus di atas dapat dianalogiskan sebagai kasus penyusunan huruf-huruf. Ini sama minimal kayak olimpiade tadi penyusunannya. Jadi dalam satu komite apabila orang yang dipilih sama tetapi tidak sesuai urutan, tetap akan dianggap sama. Dengan demikian, ini merupakan kasus permutasi berulang dari 14 objek. Karena dia adalah 14 orang, maka penyusunannya dia bisa menjadi 14 faktorial per. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komite kan? Ya kan? Dia jadi 3 faktorial. 3 faktorial lagi. Ini penyusunannya 3 faktorial kali 3 faktorial. Dari mana? Dari ini 2 komite dari 6 komite, berarti yang diambil dari 6 yang di baik, saya lanjutkan. Dia yang 2 komite itu kan tadi sudah disebutkan ada 6 komite. 2 komitenya terdiri dari 3 orang, maka dia di sini ada 3 faktorial. Ada 3 cara kan, berarti yang sisanya adalah masing-masing 2 orang. Berarti kan sisanya 4, 6 dikurangi 2, ada 4 komite. Sehingga di sini 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, ada 4 kali. Hasilnya adalah ini. Oke, next nomor 11. Diberikan persamaan ini dengan XI adalah bilangan cacah. Nah, berapakah jumlah kemungkinan solusinya? Di situ bilangan cacah kan dimulai dari bilangan 0. Yang kita lihat n-nya adalah 4. Kenapa 4? Karena terdiri dari 4 ya variabelnya, maka 4. Kita misalkan ada 4 kotak. Untuk R-nya dia diminta 12. Maka setiap kotak bisa diisi dari 0 hingga 12, ya kan? Nah, seluruh 4 kotak itu kita isi 0 sampai 12, terserah gimana caranya, mau di mana saja. Nah, saya misalkan 12 itu bola, sehingga 12 bola itu saya akan masukkan ke dalam 4 kotak yang tadi. Maka penyelesaiannya adalah XI 3, X2 4, X3 3, X4 2. Boleh. Terserah mau ditaruh di mana aja, yang penting jumlahnya adalah 12. Maka seluruh kemungkinannya adalah yaitu kombinasi dari 4 kotak yang diminta adalah 12 bola. Kenapa dikurangi 1? Karena bilangan cacah dimulai dari 0 tetapi R-nya adalah 12. Maka di sini bolanya 13, yang diminta 12, maka dikurangi 1,12 R-nya. Sehingga kombinasi 15 per 12, maka solusinya adalah 455. Oke, next. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat 1 buah angka 3, 1 buah angka 4, dan 1 buah angka 5? Jadi di sini yang kita cari adalah angka 3, 4, dan 5. Nah, dalam kasus 100.000 ini, maka jelas ini tidak memenuhi bilangan 5 digit. Tetapi yang kita cari adalah ada 5 cara mengisi 5, ada 4 cara mengisi 4, dan ada 3 cara mengisi 3. 2 tempat kosong lainnya bisa diisi angka, yaitu 0 hingga 9 tanpa 5, tanpa 4, tanpa 3. Nah, kenapa kok ada 5 cara? Karena di sini kan ada 0-nya 5. Jadi 0-nya bisa di mana saja, 5-nya bisa di mana saja. Yang di sini dia minta 4. Jadi setelah 5 boleh di sini ditaruh 4, ada di mana saja. Jadi 0 dari sisa 0-nya yang keempat, maka 4 cara. Yang ketiga boleh di sini, pokoknya ada sisanya. Nah, sisanya 2 itu, 2 0 itu kita anggap 0 hingga 9 tanpa angka 4, tanpa angka 5, tanpa angka 3. Sehingga caranya adalah 5 kali 4 kali 3
dikali 7. 7 itu apa? Banyaknya angka yang ini, terserah mau berapa kan, berarti 7. Nah, 0 lagi yang satunya yaitu 7 lagi, sehingga ada 2940 cara. Untuk yang nomor 13, dari jumlah nada. Dari sejumlah besar koin 25-an, 50-an, 100-an, 500-an, ada banyak berapa cara? Dari 25-an, 50-an, 100-an, ada berapa cara? 5 koin dapat diambil. Yang diminta adalah 5 koin, maka R-nya 5. Untuk N-nya adalah 1, 2, 3, 4, maka N-nya sama dengan 4. Sehingga kita mencarinya adalah C, 4, 5 dikurangi 1 dikalikan dengan banyaknya R yaitu 5. Maka dia ada 8/5 cara. Untuk nomor 14, tentukan banyaknya cara agar 4 buku matematika, 3 buku sejarah, 3 buku kimia, 2 buku sosiologi ini dapat disusun secara satu baris sedemikian hingga semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. Urutan buku dalam susunan bebas. Nah, karena ada 4 topik, maka ada 4 faktorial untuk mengatur susunannya. Lalu setiap topik memiliki jenis buku yang berbeda pula. Untuk topik matematika, maka dia ada 4 faktorial. Yang ini ada 3, berarti 3 faktorial. Yang ini 3 faktorial, yang ini 2 faktorial. Sehingga totalnya adalah, karena ada 4 buku, 4 jenis buku, jadi 4 faktorial dikali banyaknya dengan buku ini, sehingga ada ini. Lalu untuk yang B, permutasi pengulangan, yang diminta adalah urutan buku dalam susunan bebas. Sehingga di sini total bukunya di situ ada 12, dibagi dengan banyaknya per masing-masing buku. Itu ya. Gampang sih, ini pengembangan yang tadi dengan soal yang berbeda. Ini juga. Jadi sebuah keluarga besar beranggotakan 14 orang anak, terdiri dari 2 kelahiran kembar 3 identik. Jadi yang di sini yang kembar 3 ada 2 kelahiran. Yang 3 kelahiran ada 2 identik. Ingat ya, jangan bingung. Yang pertama 2 kali melahirkan kembar 3. Yang selanjutnya 3 kali melahirkan kembar 2. Berarti ada berapa orangnya? 14 kan? Dan 2 anak yang lain. 14 ditambah 12 tambah 2 berarti 14. Bila kembar identik tak dapat dibedakan, maka banyak pose foto berdiri dalam satu baris 14 anak tersebut. Ini hanya pengembangan yang tadi. Jadi yang kita menggunakan adalah permutasi berulang lagi. Jadi di sini banyaknya adalah 14 faktorial per 3 faktorial pangkat 2. Kenapa 3 faktorial pangkat 2? Kembar 3 dilahirkan 2 kali. Sama saja dengan 3 faktorial kali 3 faktorial, atau sama saja dengan 3 faktorial pangkat 2. Yang kedua, 3 kelahiran, berarti pangkat 3. Dia kembar 2. 2 kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Dia adalah 2 faktorial pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Intinya gampang, hanya memahami soal. Jadi yang saya kasih hanya 15 soal ini. Untuk sisanya silakan belajar sendiri. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.